الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا قادر اللطف يا جميل السمع يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وارض عن أصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المنه فضلا وأنت رب حقا ونحن عبيدك ركا وأنت لم تزل ذلك أعلى. اللهم يا ميسر كل عسير ويا كافر كل كثير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مغرب كل ضعيف ويا مؤمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجتنا إليك الكثير حاجتنا إليك الكثير حاجتنا إليك الكثير وأنت تعرف بها وتصير. وخير اللهم إنا نخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك وبحق من يخاف منك. نجنا ممن لا يخاف منك وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحرصنا بعينك الذي لا تنام وقتنا بكنافك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت اتقانا ورجعنا يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نقول إن شاء الله. Ya, wassalamualaikum. Kemarin ini kurban. Masa kurban dah. Kemarin kurban. Iya. Maksudnya ada ini dah. Apa tuh? Batalkan apa tuh? udah Wudhu bukan kemarin. Wudhu bukan. Dari kita sama kemarin kurban. Wudhu. Istinja. Batalkan apa Pak? Wudhu. Mandi sudah. Wudhu sudah. Wudhu. Mandi wajib juga sudah Anda. Ya sudah. Mandi wajib wudhu sudah Bu. Arti masuk kepada yang membuat syarat sah wudhu. Sudah itu. Oh. Yang membatalkan wudhu Sudah. juga. Membatalkan wudhu sudah. Sampai selesai ya? Nah, sudah. sudah itu dah lama. Yang diharamkan bagi yang batal wudhu. Ulang dari yang membatalkan wudhu ya. Nah, sudah. Sudah. Yang terakhir hal-hal yang membatalkan wudhu. Sampai selesai. Selesai. Ya. Jam lebih. Ya. Dan jawabnya. Kita ulang secara global. Akhir yang membatalkan wudhu ya. Iya. Nah, yang diharamkan bagi yang membatalkan wudhu belum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di dalam kesempatan kali ini dalam sehat walafiat, di dalam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan yang mana kita sudah di penghujung bulan Dzulqa'dah dan bentar lagi masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah. Harus memperbanyak ibadah. Dikatakan shoma yum yu'tabar shoma sanah. Ada satu riwayat hadis Nabi mengatakan siapa yang puasa sehari di 10 awal di bulan Dzulhijjah itu pahalanya macam puasa setahun. Dan barang siapa yang bangun di malam harinya itu berarti bangun di malam Lailatul Qadar. Yang diriwayatkan satu riwayat tentang pertama 10 awal di bulan di awal bulan Dzulhijjah. Yang mana melaksanakan manasik kita dianjurkan memperbanyak amal soleh.
Faslun manin taqadal wudu'u harma alaihi arba'atul asya. Termasuk pada pembahasan kitab kita Safinatun Najah kepada fasal barang siapa yang batal wudu'nya maka diharamkan untuknya 4 perkara. Jadi kalau tidak punya wudu tidak boleh 4 perkara ini. Yang pertama as-shalah. Sholat wajib atau sholat sunnah, sholat jenazah, apapun namanya dia tidak punya wudu maka tidak boleh, tidak sah sholat, diharamkan sholat. Nah itu sholat yang wajib atau sholat yang sunnah atau sholat jenazah. Illam yakun faqidun tahuran, itu dikatakan diharamkan bagi yang tidak punya wudu sholat jika mano tidak kate jika mano ada 2 penyuci. Kalau tidak kate 2 penyuci maka dia boleh sah sholatnya. Contoh, banyu tidak kate, nak tayamum tidak kate tebu tangan berdebu, maka dia sholat menghormati waktu. Jadi dia sholat tetap kaget kalau sudah ketemu banyu, dia berwudu lagi dan mengulang sholatnya. Jadi buat apa dia sholat itu? Sholat itu untuk menghormati waktu. Ya, kita katanya di pucuk pesawat 10 jam. Ada satu waktu sholat itu pasti kita tak baca. Karena pesawat itu kiblatnya bisa pindah-pindah. Jadi tahu kan, kocak itu juga kapal sama gue. Ini kalau ada air kita bisa berwudu. Kalau nggak ada air, tayamum pun tidak ada. Itu namanya sholat di faqidut tahurain. Sholat karena tidak ada 2 penyuci, bukan karena tidak bisa berwudu atau bertayamum. Memang nggak kate air, nggak kate tebu yang nanti pakai untuk bertayamum. Dalam mazhab kita sudah jelaskan, tayamum itu makin tanah yang berdebu. Kayak gitu insyaallah. Tapi kalau kita tidak ada wudu, itu tadi untuk orang yang tidak ada 2 penyuci, maka dia dikatakan uzur, dia tetap sholat untuk menghormati waktu. Itu. Nah, orang dari hadas atau orang yang selalu dalam keadaan hadas, ini yang kita sudah jelaskan kemarin. Bagi orang yang selalu dalam keadaan hadas, keadaan sawuhnya ditambah 2. Yang pertama sudah masuk waktu dan mualah. Artinya setelah masuk waktu baru dia istinja. Kalau memang jadi daimal hadas ini seperti uang yang perlu berkol, uang pesai. Bahasa Palembangnya pesai, kedua kencing terus. Nah itu sudah tua atau kena penyakit, ini uzur. Kalau dia nak semayang, sagatnya ditambah, sagat sawudunya sudah harus masuk waktu dulu, dia baru istinja. Kemudian ditutup maluannya tadi, kalau lana dia dicak kapas gitu, ikat tutup. Kemudian berwudu dan segera sholat. Kalau misalkan di waktu sholat keluar, maafkan anda. Kenapa? Karena dia selalu dalam keadaan hadas. Ini makanya. Kalau perempuan ketika istihadah, sholatnya sudah masuk waktu dan mualah. Di wong yang mana tidak punya wudu tidak boleh sholat. Kemudian tawaf, tawaf harus dengan wudu. Dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-tawaf bi manzilatis shalah illa annaha yuhallil kalam." Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat katanya. Artinya wajib menutup aurat, wajib punya wudu. Kecuali dia dibolehkan berbicara, itu bedanya. Kalau sholat tak boleh berbicara, batal sholatnya. Jadi tawaf boleh. Tapi syaratnya tawaf tetap untuk aurat dan punya wudu. Makanya kalau nak pergi haji atau umroh belajarnya pakai baju ihram tu. Solo lagi, tak boleh pakai sempak, kita pakai baju ihram. Tak boleh pakai celana pendek. Sarung deh, itu caranya dipelajari, jangan sampai itu buka awal gitu, tak salah awal gitu. Itu, sama, hukumnya tak sholat, kecuali berarti bolehkan ngomong.
Jadi termasuk berwudu. Nah di dalam kita tawaf ini wudu kita mentaklid Imam Malik. Karena sulit menghindari tidak tersentuh kepada yang bukan mahram karena ramai apalagi musim haji. Maka mentaklid Imam Malik itu di dalam wudunya. Di dalam wudu zaman mentaklid. Ketika kita nak wudu kita niat mentaklid wudunya Imam Malik. Wudunya sama saja gitu, cuma wajib menggosok. Ketika cuci muka wajib digosok. Jika cuci tangan wajib digosok. Ketika mengusap kepala harus basah gitu. Harus mengusap semua. Serambut. Kalau panjang nanti lanjutkan lagi ke depan. Itu dalam hati wajib. Jadi ketika tersentuh kepada bukan mahram tidak batal wudunya. Ini pengecualian deh. Pengecualian cuma di waktu tawaf. Tidak batal wudunya karena dalam mazhab Malik tersentuh kepada bukan mahram tidak batal kecuali dengan syahwat. Itu pendapat mazhab Malik. Kalau dalam Syafi'i sentuhnya tanpa ada penghalang sentuh batal. Tidak perlu syahwat. Sentuhnya batal dalam mazhab itu. Aulamas umum bisa itu maknanya lama tersentuh aja tidak batal. Tapi kalau dalam mazhab Maliki tidak. Kecuali dengan syahwat. Abu Hanifah lebih parah lagi. Walaupun dengan syahwat tidak batal kecuali inzal. Inzal itu pecah keluar mani. Itu Abu Hanifah. Tapi kita mentaklid Imam Malik. Nah jadi walaupun wajib pakai tidak sah tawafnya. Dan juga dinilaikan haram. Kenapa tidak boleh? Ada satu cerita waktu itu saya diceritakan oleh Habib Salim Syafii oleh yang khidmat sama beliau waktu umroh di bulan Ramadan. Beliau pengen coba makin mazhab Syafi'i karena beliau sudah di kursi roda waktu itu didorong oleh murid. Jadi pas tawaf itu didorong sama santrinya orang Indonesia, santri. Jadi pas lagi tawaf itu ada perempuan dekat beliau. Itu mau pakai mazhab Syafi'i, bukan Habib Salim. Al-Bino tadi. Tahu. Ini dia ngomong sudah taklid sebagai pada salat itu. Syafi'i banyak taklid Imam Malik untuk khusus untuk tawaf nih, untuk tawaf nih ada 15 pengecualian. Sisanya tidak perlu mentaklid Imam Malik. Dalam berwudu juga tidak biasa gitu. Paham tuh? Itu. Yang ketiga masul mushaf. Al-masul mushaf wa jildi muttasil bihi wa kadzalika muttasil alladhi lam yanqati nisbatu ilayh. Masul mushaf artinya menyentuh Al-Qur'an. Nak nyentuh kulitnya, nak nyentuh pinggirnya ini nak nyentuh Qur'annya itu harus ada wudu. Karena dalilnya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? La yamusuhu illa mutahharun. Tidak boleh memegangnya kecuali yang wong yang suci, artinya dalam keadaan berwudu. Kulitnya yang masih satu dengan Quran, kayak ini kulit Quran. Ini misalkan kulit buku, kulit Quran kayak itu Quran ada kan cover depannya. Ini tulisan Al-Quran. Kalau lekat tetap dihukumi. Kalaupun terlepas, ini terlepas. Masih ada tulisannya Al-Quran, tetap dihukumi Al-Quran. Jadi harus ada wudu. Kalau ketemu di pinggir jalan jangan lanjut. Kalau kita kira penting. Kecuali kalau bakal kita tahu bakal diinjak gimana kita pinggir dulu. Jadi sampai wudu baru kita kita pinggir dulu sampai kita pinggir. Kalau ada wudu ahsan. Makanya dari wudu itu juga manfaatnya. Paham tuh? Itu yang terpisah padanya juga tetap waharithatuh. Harithah itu pinggir-pinggirnya. Sunduk itu ada Quran yang juz itu ada wadahnya benar. Wadah ini ada di sebelah Al-Quran tetap harus pakai wudu gitu. Wa ilaqatihi in kana bihi. Apa yang berkaitan setiap aku ada yang ada pembatas yang pakai tali itu benisbah kepada Quran maka juga harus pakai wudu juga. Intinya pakai wudu. Masul mushaf.
Wa hamluhu, begitu juga orang yang tidak punya wudu diamalkan membawa Al-Quran. Fa in kana ma'al mata wa nawil ibrah fa in qasada al-mata faqad wa ma'al mushaf lam yahrum. Aw qasada al-mushaf wahda haram. Aw atlaq lam yahrum inda ramli wa khilaf bin hajar. Membawa Quran. Membawa Quran. Misalkan di judul tas. Atau di judul sangke atau di judul kantong nasoy. Kantong terserah. Namanya dia di tas. Kalau misalkan di tas itu ada Quran, ada buku lain. Ada Quran, ada hadis itu di tas. Ini dikatakan walaupun di judul itu ada Quran, ada jarum siko. Fa'inda sabil mata fadan wa ma'al mushaf lam yahrum. Anak niatnya nak angkat tas ini deh. Walaupun sebenarnya di dalam tas itu ada Quran, niatnya nak angkat tas ini deh. Atau dia mau nak angkat tas ini dengan isinya. Ialah isinya ada buku dan Quran misalnya. Maka tidak haram. Yang penting jangan bermaksud semata-mata nak bawa Quran. Apa bawa tas itu? Aku nak bawa Quran. Itu yang berdosa. Kalau tidak niat sama sekali, tidak niat pelakon. Tidak niat nak bawa, taunya bawa tas tidak tahu ada Quran tapi tidak bawa. Kalau mutlak, Imam Rabi mengatakan tidak haram, Ibnu Hajar haram. Harus ada niat nak bawanya tu. Kalau dia nak bawa Quran harus ada wudu. Kalau dia ngomong anak dalam yang wudu, maka niat membawa tas itu dengan ada yang lain di situ. Buku kah, walaupun hanya jarum. Anak niat tak mau jarum ni, atau nak yang Allah tempat ni, jarum dan Quran, atau nak bawa jarum yang ada di tas. Tapi banyak kita di Indonesia makin pendapat Romli tadi. Kalau mutlak katanya bawa tas itu secara mutlak tidak ada niat apa-apa, maka tidak ada apa-apa. Jadi haramkan itu pendapat Imam Syafi'i. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, sholat dengan wudu diharamkan sholat kalau tanpa wudu kecuali tidak kate dua penyuci tadi, tidak kate air, wudu, tidak kate tayamum, tidak kate tanam itu betul, maka sholat harus juga. Nah, ada yang seperti sholat wakas sholat. Nah, wudu ke sujud syukur. Seperti sholat juga harus dengan wudu. Cak mana? Cak sujud syukur. Ini kamu galak ingat di ibu menang Allah ya. Sudah tidak pakai untuk Allah, tidak punya wudu atau sujud syukur atau macam juri. Ada kiblat sujud syukur itu sebagai sholat. Apa definisinya sholat? Kullu amali muftatahatun bitakbir wa muhtatamun bitaslim. Setiap amalan dan perkataan yang dimulai dengan takbir atau ihram dan ditutup dengan salam maka sholat. Saya umumnya sujud sahwi, sujud syukur, Allahu Akbar sujud. Kemudian baca doa kalau tidak apa ya tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Duduk salam. Sujud tilawah dari itu. Sujud syukur, sujud tilawah. Khutbatul Jum'ah. Seperti sholat juga khutbah Jumat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Mathalu khutbatain kama salakatain." Perumpamaan sholat Jumat itu seperti 2 rakaatnya sholat zuhur. Jadi perlu ada wudu. Kalau menjadi khatib kentut, jangan. Tidak boleh dia teruskan khutbahnya, harus wudu dulu. Kalau yang wudu. 2 solusi. Apa tiga, dia berwudu atau dia berwudu balik lagi. Kalau galak kamu menunggu lah, wudu dulu. Karena ada saat khutbahnya kalau dia tanpa wudu, syaratnya untuk aurat dan punya wudu. Dulu ada satu cerita di Mesir kalau nggak salah kejadian. Jadi ada seorang ulama lahir pada setelah kejadian itu. Jadi ibunya ditanya kapan anak lahir. Kau lahir waktu khotib pernah kentut pucuk mimbar. Jadi pada saat itu si khotib itu minta pula mengalir. Lagi itu terbuang angin.
Setelah khatib itu, setelah mimbar itu pasti ada tempat untuk ruang dia berwudu, yaitu kamar mandi atau tempat berwudu di samping dan langsung keluar langsung bisa. Ceritanya Syekh tadi ketika dia begitu dia ambil air di samping tempat mimbar tadi, dia ngomong Allah Taala di Al-Qur'anil Karim, fa idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Baiknya banyak. Wamsahu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Ya wudu, harus lagi lagi. Nah ini makanya disunahkan yang bagi khatib datangnya agak telat, apa yang penting dia sudah nak buang hajat besar. Jadi ketika dia jadi khatib dia bisa fokus. Jangan salah, kalau khatib memang disunahkan agak telat datangnya. Kalau kita makmum yang hadir Jumat disunahkan lebih awal datang Jumat, bukan pecah khatib sudah pecah timbal. Ini dah bes pas nak tegak sama Jumat tu lah datang dia. Minta diadu ini, tak mana yang tidak jadi mendapatkan pahala saat hari Jumat. Yang malah dianjurkan dengan ke khatib itu khutbah. Dan yang jadi kaki ada syaratnya, memang jadi khatib atau punya. Jadi khatib itu khutbah Jumat itu memang tidak berpanjang-panjang. Kalau khatib sampai sejam itu tegal lah itu. Sudah bukan sunnah lagi. Kalau itu tidak ceramah, yang ceramah ya yang khutbah Jumat. Habis Jumat nanti habis juga dia 2 jam lah asal kuat dengan ya kan? Kalau khatib ini memang disunahkan wasiat takwa. Kamu kalau di sebagian wilayah di Jawa itu, anak pernah alami di Jawa Barat lah. Itu pakai bahasa Arab ya baca. Nah, karena saya jadi khutbah dulu bahasa Arab jadi khutbah yang penting syarat-syarat juga. Udahnya kalau sholat, kalau gitu, kita menggabungkan daripada 2 pendapat ijtihad ulama. Jadi khutbah pertama ada rukun-rukun juga yang wajib bahasa Arab, kemudian yang kedua baca bahasa Arab dulu itu asal. Kemudian kayak masalah Jumat di waktu khutbah Jumat, itu yang rumah ala madzkir. Jadi itu yang seperti sholat wajib ada paham tu? Jadi kalau ada grup diharapkan ada salah, diharapkan dia nak khutbah. Kalau ada itu, wayahum ada junub sittatul asya. Itu tadi bagi orang yang tak ada wudu. Jadi kalau nak dibolehkan solat, nak dibolehkan tawaf, nak dibolehkan nyentuh Quran, nak dibolehkan bawa Quran, harus ada wudu. Nah bagi orang yang junub maka diharapkan 6 perkara. Yang pertama sholat. Jelas dasar sholatnya bagi junub, nanti wajib dulu. Betul. Nah ini ada satu perbedaan untuknya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu dalam riwayat oleh Sayyidina Aisyah pernah bangun tidur Rasulullah langsung sholat. Ini khususnya bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau pernah saya hadis itu, saya cerita Nabi itu pernah tidur, bangun tidur langsung sholat, tidak wudu lagi. Ini khususnya Nabi Muhammad tidur matanya, artinya tidak tidur, tidak bakal jadi wudu. Beda sama kita, waktu itu kita bangun beda tidur, arti kita udah kita tidur nggak nih wudu. Salah sikap yang disunahkan kalau bangun tidur itu cuci tangan. Kata Nabi, kalau kalian bangun dari tidur cucilah tangan kalian, karena kalian tak tahu waktu tidur kemana tangan itu. Nah, wayahum ala junub sittatul asya. Bagi orang yang junub artinya berhadas besar. Ini berhadas besar ini karena berhubungan. Kalau kita berhubungan suami istri, berhubungan itu lah wajib mandi tidak. Kalaupun tidak keluar mandi, apalagi keluar mandi, maka mewajibkan mandi. Jangan dulu kalau mau habis hubungan, aku langsung mandi. Itu afdal langsung mandi. Kalau tidak, kalau tidak sholat mandi dulu. Kalau tidak itu biar tidak makruh makan, tidak makruh minum, tidak makruh dia tidak tidur lagi, disunahkan dia berwudu. Disunahkan cuci kemaluannya dan dia berwudu, baru
dia nak tidur, nak lanjut lagi tidur betul. Nah, dia sebelum nak sholat orang subuh, nak subuh mandi dulu, karena syaratnya, as-sholat harus diharamkan bagi orang yang junub. Yang disebutkan yang pertama adalah sholat bagi orang junub tidak boleh, tidak boleh dalam keadaan dia junub sholat, tidak sah sholat. Tawaf, gitu juga tawaf, asal tawafnya. Wamasul mushaf, menyentuh Al-Quran juga, dia tidak boleh. Wahamluhu membawanya. Waluzu fil masjid, duduk di masjid, atau tabaddud di masjid. Dia seorang muslim yang sudah balik dan berakal dan bukan seorang nabi. Tidak ada uzur. Dia seperti tutup pintu. Macam mana lah ibu gambarannya junub di masjid. Ini orang yang galak tidur di masjid. Ada yang hubungan orang yang galak tidur di masjid. Siapa pun tidur mimpi basah. Tidur mimpi basah. Kalau dia mimpi basah kebangun subuh, tidur bangun subuh mimpi basah kan junub. Jadi ada alamat-alamat yang mana? Kita sudah bahas kemarin, badannya lemas, dicium baunya kalau basah cak dengan gaduh, kering, cak putih telok, keluarnya itu tersendat-sendat, kemudian ketika shower mimpi basah, bangun dia segera keluar, kecuali kalau dikunci, pas lagi bangun dikunci, misalnya masjidnya. Nah ini waktu sampai dibuka segera keluar. Jadi karena duduknya dia di masjid ternilai berdosa. Kenapa? Dia junub. Kecuali kalau dia bangun langsung keluar, tidak dikunci, langsung keluar, langsung mandi. Baru dia berwudu dan sholat. Bukan dia berdiam-diam di masjid. Walaupun cuma lewat. Kalau lewat dimakzurkan, misalkan masuk pintu sini, keluar pintu sana. Yang tidak boleh itu kalau masuk pintu itu, keluar pintu itu lagi. Itu tetap diharamkan. Nanti itu dijelaskan masalah al-murur, al-murur di masjid. Bagi perempuan pun al-murur beda apa lewat kalau taratut bagi orang yang junub dosa. Wa qiraatul Quran. Orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran. Itu tadi seperti masalah nginap di masjid tadi itu wajib. Wa khafa min al-khurud minhu, wajib min al-tayammum. Kalau takut keluar dari masjid, misalkan dia hidup di jalur Gaza, kalau keluar masjid kena tembak misalkan, junub saat, itu kena tembak, ya sudah, dia tayamum dalam sholat, baca mandiri, Nah, kemudian membaca Al-Quran bi qasdil qira'ah wahdah, atau ma'a ghairi wa in qasada ghairaha wahdah, atau atlaqa layahu. Jadi bagi orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran dengan maksud membaca Al-Quran. Tidak bersamaan dengan niat lain. Sama niat lain seperti kita di wirid itu, seperti berhadat. Karena ada juga surat Kulhu, ada juga ayat kursi. Kalau niatnya zikir, saya membaca ini bukan dengan baca Quran karena lagi junub, niatnya zikir. Cahaya itu lagi misalkan, bukan biqasdil qiraah. Biqasdil qiraah itu aku baca ayat kursi, contoh misalkan dengan niat membaca ayat Quran. Tak boleh kalau lagi junub atau haid. Haram hukum. Ngomong anak membaca ayat kursi ini untuk wirid Anda, zikir Anda. Zikir biar dijaga oleh Allah. Itu biqasdil ghair dengan maksud lain, yaitu berzikir. Baik, kalau sudah beda wahda atau dia tadi tidak ada masalah atau mutlak. Sudah biasa mana tidur baca ayat kursi, lagi junub baca ayat kursi. Sudah jadi gitu tadi memang muskilah. Jangan bermaksud lagi kita junub atau haid membaca Al-Quran dengan maksud membaca ayat Al-Quran. Maka hukumnya haram. Anak ini galak kerja Al-Quran.
bulan junub mana nih? Ya, kayak lah kerajaan atau junub mandi dulu itu, malas mandi. Jadi dengan kalau niatnya bigas dari kiraah haram. Susah nak bedanya kalau dia mulang hafalan itu dengan maksud baca Quran itu lah pasti kalau mulang hafalan beda dengan ayat kursi tadi kan. Kalau kita baca di dalam wiridan kita atau zikiran kita, kan namanya zikir waktu muskilah. Itu tidak diharamkan. Jelas ini. Jadi orang yang minum tak boleh sholat, tak boleh tawaf, tak boleh mendengar Quran, bawa Quran, baca Quran, tetap di masjid. Ya. Kemudian uang yang haid ditambah lagi daripada uang yang junub tadi. Uang yang haid tak boleh sholat, tak sah sholat. Bersih dari haid dulu baru wudhunya beda sah. Maka haram uang yang haid sholat. Haram. Tawaf tidak sah dan haram. Mana nih? Ente kalau misalkan bertawaf harus bersih dulu dari haid. Makanya sekarang disiasati di haji pondok itu maka obat KB penunda haid itu biar sempurna ibadahnya. Tak zaman dulu harus dipending nih. Yang tidak baca dipending itu cuma wukuf baik. Wukuf di Arafah itu. Wukuf di Arafah itu wajib hadir dia. Kalau yang lain masih bisa, masih bisa. Kalau dia mau haid kayak kita mau sa'i. Mati lagi dong terus. Sekarang pun ada penting lagi jaga dulu dimakan obatnya untuk mengakhirkan haid. Jadi itu dibolehkan oleh ulama bikin masalah. Ayo wa yahrum bil haid as-salat wa nasul sahab. Nyentuh Quran, bawa Quran, baca Quran, diam di masjid juga tak boleh dia. Puasa, diharam juga puasa, tidak sah puasa. Baik, sejam lagi, 5 menit lagi, ada menit, jangan puasa, batal puasanya. Walaupun 5 menit lagi nak azan, batal. Jadi jangan puasa lagi, wajib digawa puasa. Karena saya Aisyah mengatakan amar Nabi pada isul Nabi pada sholat. Nabi perintahkan kami menggobok puasa kami yang kami tinggalkan karena haid dan tidak memerintahkannya menggobok sholat kecuali mayasa'ah. Itu sudah dijelaskan kemarin, maksudnya masuk waktu zuhur, masih sempat nak sholat zuhur ibu-ibu ini. Santai dulu, masak dulu ini dulu, dengan dulu, dia tapi zuhur tadi kaget kalau dibersih wajib digobok zuhurnya Kenapa? Ada waktu dia sempat sholat dia tidak lakukan. Kemudian datang penghalang yaitu haid. Maka kaget kalau sudah bersih dari haid itu wajib digobok zuhur tadi. Itu namanya ja'al mani, datang penghalang. Ada lagi zawalul mani, hilang penghalang. Habis isya kita bersih sebenarnya. Malas nak mandi sekalian dia sebelum subuh nak mandi. Itu isya udah wajib, harusnya malam kita mandi wajib lah. Yang penting begini tu. Udah kalau kita mandi besok mandi isyanya wajib digobok. Kenapa? Karena itu sudah bersih. Apalagi hijabnya nak datang ini loh, mandi wajib. Haram. Ini ada rumah awam sekarang sekalian bela mandi besok. Dosa itu, lanang itu dosa juga. Tak tahu bininya bau bersih dari haid. Suruh mandi dulu baru didatangi. Ini dah sekalian bela besok mandi dosa. Belum mandi wajib. Jangan santai ke. Ini, paham tu? Ini namanya sobat tolak. Diharamkan juga tolak. Apa tolak itu? Halul ke. Menurut bahasa melepaskan ikatan. Syar'an halul aqdun nikah bila bisa tolak menahwi. Talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan kalimat tolak, cerai, sama aja. Atau yang seperti itu. Nah, tolak ini jatuh kalau diucapkan lagi cuma berdosa gitu. Bagi siapa yang berdosa? Bagi laki-laki. Kenapa? Kali kita lagi ditolak. Jatuh tak tolaknya? Jatuh tolaknya. Kenapa mesti haram itu? Jadi
iddah itu. Jadi ketika kita ucapkan dia lagi head, jatuh tolak, jatuh. Kau tolak, dia lagi head, jatuh dah tolak itu, jatuh. Tolak satu itu. Nah, kenapa dosa itu? Kenapa berdosa? Uang yang lagi head kita tolak, itu nanti kita tolak itu. Kenapa? Karena memperpanjang iddah. Sama tidak, suci dari head itu, kata Allah kan salah satu itu dalam hadis penjelasnya 3 kali suci iddah itu. Yaitu iddah yang raj'i. Iddah yang raj'i atau yang ba'in sama be. Jadi tolak itu 3 kali cuma. Tolak itu masih raj'i yang pertama, bisa balik. Nah, selama masa iddah masih boleh balik. Nah, mana memang nak balik? Balik rumah aku rujuk sama kau datanglah. Ya selama masa iddah. Nah ini memperpanjang dengan dia ditolak lagi head ini, head itu bersih atau kentuk sikap. Kemudian head lagi bersih lagi head lagi bersih lagi jadi panjang dia, jadi panjang. Tuh kalau kita tolaknya lagi suci dan belum kita hubungi, itu sudah terhitung sikap suci. Maksudnya dia baru selesai lagi head bersih, belum kita hubungi, kita tolak, itu sunni. Tolak yang disunahkan kayak gitu. Kenapa? Karena suci itu sudah terhitung sikap. Lagi dia head, suci lagi dia head lagi, suci lagi selesai. Tuh. Kalau misalkan dia suci, tapi kita hubungi, berhubungan dulu, kemudian berikut terucap tolak. Nah ini dikatakan suci ini tidak terhitung. Kenapa? Ternilai binti juga. Takutnya dia ini hamil dari hubungan tadi. Kalau hamil, lama idahnya sampai melahirkan. Selama dia hamil itu boleh mengucapkan 7. Ini banyak tak tahu banyak. Nah selama masa iddah itu wajib masih kita menjadi nafkah. Nafkah untuk makan dia selama masa iddah. Selama masa iddah yang raj'i boleh balik. Tolak pertama, tolak kedua. Tolak ketiga baik. Artinya baik sama 3 kali suci. Selesai itu tak bisa rujuk lagi. Kalau nak balik harus kawin dan mulai dulu. Harus dari dia, selesai iddah dari dia baru. Dan itu pun kalau tolaknya raj'i masih nunggu iddah dia, baru boleh kawin ulang. Jadi jangan mudah mengucapkan kalimat tolak repot urusan. Kalau semalam-malam pun kalau juga tidak syarah itu lagi ada di babnya malah jelaskan masalah. Intinya uang yang lagi head kalau ditolak jatuh tolaknya cuma haram bagi siapa? Bagi yang nolak lagi. Begitu juga perempuan yang fulu itu dia minta tolak lagi head. 6 bulan suci dulu baru gugat cerai. Kenapa perempuan gugat cerai? Kalau antaikan tidak dikasih nafkah secara zuhur dan batin, sekarang kan sudah ada baca taklik sekarang kalau kawin. Kalau saya tidak nafkah secara zuhur dan batin selama 4 bulan berturut-turut, saya akan menggugat ke hakim dengan hulu. Itu ditakci, dan disepakati hakim, maka itu jatuh tolak 1. Itu taklik itu dibaca karena banyaknya kejadian umumnya melalaikan tidak nafkahi istri. Itu. Kemudian bermurur di masjid in khafat talwiduhu. Melewati masjid, kalau duduk di masjid yang head memang tidak boleh. Itu cak mana nak ada majlis di teras masjid. Ibu-ibu dia lagi head. Nah ada majlis. Kebetulan majlisnya di masjid. Tak boleh masuk ke dalam masjid, haram lagi head. Jadi jangan Ustaz, teras masjid apa pinggir-pinggir situ. Tidak di dalam masjid. Nah itu kenapa? Ditakutkan mengotori masjid. Atau murur itu masuk dari pintu ini keluar pintu situ tetap diharamkan. Apalagi nak duduk. Kenapa ini? In khafat talwiduhu, takut mengotori masjid. Dan zaman sekarang dipakai pembalut itu tidak tembus. Ada yang bagus itu tidak tembus. Walaupun tidak tembus tetap diharamkan hukum. Memang zaman dulu kemungkinan tembus itu besar karena pakai jahit Padahal itu lebih bagus sebetulnya. Ada kata kimianya.
Intinya kenapa dihalalkan takut motori masjid? Zaman sekarang tidak takut motori, tetap hukumnya tetap berlaku. Kemudian yang lain al-istimtah bima baina surah wa rubba. Bersenang-senang di antara usal dan lutut, artinya berhubungan. Itu haram berhubungan intim, ya, haram berhubungan intim lagi head. Jadi kalau bini kita lagi head, tidak boleh kita hubungan. Tapi kalau wama fokusurro ini cuma subhan, cuma hati-hati ya, supaya iklan beda, ya, iklan beda. Kalau memang di atas pusar maka muskilah, ada masalah, itu masih boleh. Cuma kalau berhubungannya nggak boleh lagi haram hukumnya. Terus yang mana kalau uang ini awalnya tinggi misalkan udah ada tahan lagi, itulah kalau Islam itu kalau banyak rezeki ya hakimnya jadi kok ya. Nah itu ada saya punya. Ini nggak ada saya yang kelas. Ada satu solusi disebutkan, boleh al-istimna pakai tangannya istri gitu. Istimna itu mengeluarkan mani dengan tangan tapi pakai tangan istri gitu. Itu kalau darurat yang sudah tak tahan lagi takut jatuh kepada yang haram, maka dibolehkan istimna pakai tangan istri gitu. Bukan tangan kita lewat, tangan kita lewat tetap haram walaupun kita sudah kawin. Paham tuh? Kalau pakai tangan istri kita dibolehkan itu solusinya. Dan tak boleh mendatangi kemaluan belakang atau dubur itu fi'lul lut. Walaupun itu istri gitu, fi'lul lut itu. Nah, amalan kaum lut yang Allah laknat. Walaupun ini kita tidak haram hukumnya. Maksudnya, hubungan dengan dubur haram hukumnya. Paham tuh? Ini jadi wong yang head tidak boleh berhubungan. Nah, itu yang diharapkan bagi orang yang head. Lanjutannya, jelas sampai sini itu soal. Lanjut lagi. Ada yang tanya mungkin. Dengan melihat pun, melihat, menyentuh, dengan syahwat, nampak haram. Lagi head. Pertanyaan apa sih? Di soal tanya kita soal pembahasan yang soal Waalaikumsalam. Pertanyaannya hubungan pakai alat kontrasepsi. karena pakai itu karena ada masalahnya untuk mengakhirkan. Pertanyaannya berdosa tak? Oh, buang sembarangan, habis dipakai dibuang. Buang sembarangan. Ya, di dalam Islam ada satu pertanyaan, mungkin lebih tepatnya pertanyaannya apakah boleh mengakhirkan hamil? Salah solusi KB secara Islam ya, tidak pakai suntik dan tidak pakai obat itu adalah al-inzal. Al-inzal itu ketika kita hubungan, mani kita dikeluarkan, tidak dimasukkan. Nah itu pakai kondom atau tidak ada masalah dengan niat mengakhirkan. Kenapa? Kalau mungkin kita kalau punya anak kita tidak bisa benar-benar mengurusnya dengan baik. Takutnya sudah banyak kan, sudah 3, sudah 4. Kalau terus setiap tahun ini juga malah. Kebetulan lakinya subuh, bininya subuh. Sejati terus. Luar biasa umumnya, sampai
Dalam Islam boleh, tapi tidak apa-apa. Maksudnya membuang itu karena kita niat di akhir, apa mengakhirkan jenjang untuk hamilnya, atau memang kita belum tidak siap lagi untuk punya anak. Tapi muskilah, pakai kondom tadi tidak disalahkan dalam Islam. Yang penting sama bini kita yang halal, itu biasakan. Itu tidak ada masalah. Jadi buang itu tidak ada masalah. Ya, inzal itu hukumnya boleh-boleh. Maksudnya nih dibuang Niatnya itu ya harusnya mengakhirkan, atau kita mungkin takut jadi karena akhirnya amanat untuk mengurus anak itu. Jadi kalau kita sudah merasa cukup punya wala, kita tidak galak anak KB, takut dampaknya untuk istri kita, jadi kita inzal. Inzal itu boleh. Inzal itu tadi pakai kondom atau kita keluarkan di luar. Ya, jelas ya? Jelas tak jawabannya? kalau pakai ini biar jelas ya. Nah, pakai ini. Maksudnya dibuang sembarangan bekasnya tadi, Bib. Kondom tadi dibuang basing banyak. Itu kan yang tadi kan apa perlakuan kita itu tidak menyebabkan dosa seandainya kita buang sembarangan secara masyur, atau haruskah kita kubur misalnya? Iya. Sampah bekasnya tadi. Ya boleh, kalau memang kita kubur asal. Asal lebih bagus itu. Kalau tidak, ya kalau juga dibuang di kotak sampah atau tempat yang mungkin memang akan terbuang di tempatnya, itu lebih asal. Juga mati. Dikubur lebih asal sih. Untuk menghormati karena aslinya manusia dari itu. Ada soalan ada kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib, tadi kan disinggung masalah ibadah Jumat, sempat disinggung sebentar tadi, atau masalah khutbah Jumat. Nah ini kondisinya, Habib, kita sebagai makmum, kita datang setelah khotib naik ke atas mimbar, datang telat nggak sih, Habib? Itu kan kita sering mendengar Bilal sebelum naik mimbar khotib itu bilang dilarang berkata-kata, baik teguran ataupun sebagainya, dikhawatirkan pahala Jumatnya sia-sia. Nah, waktu kita datang telat itu, posisi khotib sudah naik atas mimbar dan sedang berkhutbah. Sikap kita gimana, Bib? Untuk apa boleh sholat sunnah atau sebaiknya langsung duduk saja mendengarkan khotib, Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kejadian pernah Rasulullah SAW lagi khutbah, datang seorang sahabat mau duduk karena tahiyatul masjid tetap disunahkan. Kata Nabi, "Kum sholli raka'atain khafifatain." Tetap kau berdiri dan sholatlah 2 rakaat yang ringan. Artinya bacanya surat-surat pendek. Tetap disunahkan tahiyatul masjid walaupun khatib lagi di hadap mimbar. Yang penting waktunya masih panjang. Kira-kira berapa kamu, ya masih sempat lah karena tahiyatul masjid ini sudah khutbah dulu, sedikit lagi doa. Duduk kalau sudah mepet itu duduk karena lagi nak sholat Jumat. Kalau waktunya masih panjang, amalkan tadi boleh, artinya kita masuk langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid atau qobliyah sekalian. Yang ringan artinya surat-surat pendek, kuliah biasanya surat pendek, cepat biar ada waktu mendengarkan khatib khutbah. Itu sikap kita. Tapi sebelum duduk tahiyatul masjid itu tewatnya kalau kita duduk. Kalau sudah duduk tidak perlu lagi. Tapi kalau sebelum duduk, makanya kalau azan itu kan hari Jumat azan kita tegak, apa tegak? Nungguin azan. Biar kita bisa tahiyatul masjid. Kalau kita duduk kita disunahkan lagi tahiyatul masjid. Ini bagi bukan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tidak kata tahiyatul masjidnya. Kalau masuk Masjidil Haram itu adanya sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Jadi kalau masuk Masjidil Haram tidak kata istilah tahiyatul masjid. Diketahui gitu. Karena masuk Masjidil Haram itu disunahkan tawaf. Setelah tawaf ada 2 rakaat setelah tawaf. Nah kalau Masjid Nabawi, masjid yang lain setelah Masjidil Haram ada tahiyatul masjid.
Jadi kalau nak sholat juga mungkin sholat qobliyah, ba'diyah, paham tuh? Jelas. Nah, jadi boleh 2 rakaat yang pendek. Nah, kalau soal yang berwong itu memang membatalkan pahala sholatnya, pahala sholat Jumat. Artinya yang itu pahala itu memang Allah. Itu kan peringatan dari Nabi. Artinya kita dianjurkan untuk mendengar khatib, bukan bicara. Sampai katanya sampai mengatakan dia pun yasmut, walaupun kalimat usjud itu pun ternilai laba. Orang laba pada Jumatara. Laba itu artinya tidak mendapatkan pahala. Sayang tak? Sayang. Kalau ada budak kecil bakal libur, kalau kita nak ngajak anak kita sholat Jumat, kesini, jangan berisik. Kalau masih berisik juga, maka nunggu di rumah lain jauh. Pada ganggu yang lain, nah ibadah. Itu pernah satu masjid anak khutbah, budak kecil tidak aja bagus kita ngajak budak kecil itu biar terbiasa ke masjid. Cuma kesini anak kita, kalau bakal libur masih belum mumayyiz. Namanya budak belum mumayyiz diajak mau mencak memang waktu dia main. Lebih baik di rumah. Kalau memang dia sudah mengerti, dia main. Nah, pergi sholat Jumat itu asal sudah mumayyiz. Itu lebih selamat ibadahnya juga sudah sah kan sudah mumayyiz. Tuh. Ya, kita ada soalannya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung masalah KB, yang KB yang dianjurkan itu tadi KB alami, KB umum. Nah, selain kalau yang kita pakai umumnya di Indonesia ini di Palembang juga banyak pakai KB suntik, KB pil, spiral, kamu yang tusuk dan. Nah, di antara 4 itu hukumnya mana mungkin? Fikihnya. Ya, kalau hukum fikihnya di dalam mengakhirkan hamil itu dibolehkan oleh ulama asalkan tidak mengandung mudarat. Nah, kalau misalkan yang makan obat sama suntik itu boleh dengan syarat niatnya mengakhirkan bukan memutus. Kalau memutus itu jangan rahimnya dipotong, itu haram hukum. Rahimnya. Kalau spiral itu kan masih bisa dibuka suatu saat. Dia tidak memutus, dia cuma menghambat sama cara fungsinya kaki. Spiral itu dimasukkan alat biar tidak hamil. Dan kalau dibuka bisa hamil. Itu berarti sama hukumnya CKB, cuma niatnya menjedahkan atau ngasih ruang untuk ngurus budak tadi. Itu boleh dalam Islam. Ulama mengatakan jais, boleh. Nanti suntik, nanti pakai obat. Tapi memang secara kedokteran pasti ada dampak itu. Dampaknya mungkin head tidak lancar, ada uangnya. Kata dokter rekaman itu bisa gemuk, kalau dia tidak cocokkan bisa gemuk. Ada yang dia bisa kena jerawat, karena darah otaknya nggak keluar. Dengan suntik KB banyak dampaknya, banyak ada yang kena kista, apa semua. Saja inzal itu, cuman ya inzal itu sebagai orang nggak bisa susah. Maka sebagai ulama mengatakan mampu muskilah boleh dengan KB atau itu tadi, dengan niat menjejak atau biar tidak bisa ngurusin budak tadi itu juga. Allah SWT jelas insyaallah. Lagi yang tusuk sama tusuk itu kan suntik juga lagi. di dalam masuk ikan pipet. Di bulan ini masuk ikan pipet ya. Di sini Iya. Masih alat berarti. Alat. biar apa itu sama juga. Sama ini. Itu sama sekali tidak bisa hamil atau gimana? Iya, kamu masih kayak kami, cuma dia kayak dikasih pipet, belah masuk di jalur di lengan. Di tangan bukan di itu. Disuntik itu agak sedikit dikasih lokal masuk pipet. Haji. Ya kalau tujuannya untuk menghambat saja atau menjeda tidak masalah. Jadi bukan memutus ya. Yang memutus itu yang potong rohing atau kecuali sakit ya. Ada sakit yang memang perlu dipotong lain. Itu lagi ada lagi pembahasannya. Paham dong? Ya, niatnya itu kalau niatnya itu ada masalah. Balik kepada niat masalah kaji itu masalahnya. Ada soal yang lain. Tapi di dalam Islam
KB di dalam Islam itu lah inzal itu lah. Yang ada di dalam kitab itu cuma inzal. Inzal itu ialah ketika kita berhubungan kita keluar dari rumahnya kita di luar. Zaman dulu dah ada kondor itu ada, cuma di luar kan dulu ada itu aja. Zaman sekarang cuma ada kondor itu, tamu intinya inzal itu maksudnya. Ya ada dapat tanah dan handphone. Ya, tapi banyak orang nggak bisa itu. Lagi asyik buku kan. Ya ada pertanyaan yang lain. Soal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lanjut balik ke masalah air wudhu tadi. Ada yang pernah ngomong katanya wudhu kita itu bisa batal kalau misalnya kita 3 kali batal sholat. Jadi saat kita sedang sholat atau batal, misalnya ada gangguan, misalnya ada anak yang main. Nah, tapi 3 kali kita atau misalnya sudah takbir atau batal, tapi itu 3 kali kita batal sholat itu kita harus wudhu lagi. Nah, apakah yang itu benar atau tidak? Nah, yang kedua tadi ada disinggung masalah kalau kita yang misalnya punya penyakit peser untuk mengakhirkan wudhu ketika sudah azan dan pakai ya sudah waktu. Nah, cuman kalau misalnya orang yang punya penyakit peser itu pergi ke lagi haji. Nah, cuman dengan kondisi pada saat waktu tawaf, sedangkan di situ kan tidak boleh ada pakaian lain selain pakaian ihram. Jadi apakah yang uang MCA itu ada spesial untuk bisa pakai celana dalam untuk ngabisin ini ya? Nah, yang ketiga kita kan mazhab Syafi'i kalau bersentuhan dengan lain jenis itu batal wudhu. Bagaimana dengan kita anjuran untuk menjaga wudhu disunatkan berwudhu pada saat mau tidur? Berarti apakah pas kita nanti kesenggolan dengan bini kita batal wudhu lagi atau cuma wudhu? Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi masalah apa tadi lupa? Apa dia? Lupa ya. Ya, yang membatalkan sholat itu yang membatalkan wudhu. Kalau cuma kita membatalkan sholat, tidak boleh membatalkan sholat kecuali ada sebab. Kalau sholat sunnah kita dipanggil orang tua kita, misalkan kita lagi sholat sunnah dipanggil orang tua kita, itu boleh dibatalkan. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh dibatalkan sholat kita. Cukup kita mengangkat suara. Kalau dia tahu kalau kita lagi sholat, undangan orang tua punya wajib. Kalau kita diundang oleh orang tua kita wajib itu memenuhi. Tapi sholat juga wajib. Maka bagaimana kita menguatkan suaranya? Kasih tahu kalau kita lagi sholat. Kalau sholat sunnah tinggalkan, boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan karena undangan orang tua. Sama seperti mau menjawab salam. Apa nak jawab? Kita lagi semayang, assalamualaikum. Menjawab salam kan sunnah. Jawab salam apa kita batalkan sholat wajib gitu? Tidak usah batal, tidak usah dijawab. Kita lagi sholat. Sholatnya sholat wajib. Keras keras soal kita. Dia tahu kalau kita lagi sholat, tak baca jawab salam tahu.